Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabat turukis sufiyah, ashabal ma'ahid al-islamiyah. Saya mohon maaf kepada para kiai di belakang dan di bawah kursi. Mohon maaf, saya duduk di atas kursi. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Su'ul adab. Gus Zainul Aziz bin Duryah Walillah Maulana Raden Qasim Sunan Derajat bin Maulana Sunan Ampel. Taqaddasallahu sirrah. Gus Syahrul, pengurus NU kalau datang. Oh gitu. Hadratus Syekh Ki Haji Dr. Marzuki Mustamar, Bodolan Ketua Wilayah. Sama, saya juga bodolan. Sama juga saya bodolan juga. Yang kita hormati, oh nggih Hadratus Syekh Ki Ali Masyhuri, dereng rawuh nggih. Yang kita hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuran Nur, pernah haji bareng kulo 3 tahun yang lalu. Athallahu baqa'ah. Bapak Kapolres Lamongan AKBP Ali Fadlullah, lihat namanya saja yakin orang santri. Ternyata saya tanya dari Aceh, ya pantes. AKBP Ali Fadlullah hafizahullah wa iyyadah. Bapak Kasdim Kepala Kementerian Agama wonten? Kepala Kementerian Agama sing paling apal jeneng-jenenge janda. Ansor Muslimat Fatayat Ibnu PPNU Pagar Nusa Ishari Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, kita malam hari ini fi hadhil lailatil mubarakah nashtarik wa nahdur bihadil haflatil muqaddasah, haflah dzikra wafatil hadratil walillah Raden Qasim Sunan Derajat. Taqaddasallahu sirrah wa adana bi'ilmih wa karamati. Mudah-mudahan yang hadir di sini terutama saya mendapatkan barokah dari beliau Sunan Derajat. Ketika Rasulullah SAW hidup, masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, qararul haq ada pada beliau seorang. Kebenaran ada pada beliau. Perkataan, tindakan, sikap, keputusan yang memegang otorita kebenaran 100% satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya apa? Yang keras apa? Semangat gitu, Masya Allah. Dua, sahabatnya, santrinya lah, sahabatnya. Dua, sahabatnya. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang harus kita ikuti supaya kita benar. Rasulullah sudah wafat, takon nang sopo. Harus kita ikut sunnahnya kalau kita ingin benar. Nah, sunnah Rasulullah ada tiga. Ada berapa? Satu, sunnah qauliyah. Apa? Perkataannya Rasulullah, sabda-sabdanya, dawuh-dawuhnya benar, pasti benar, membawa kebenaran. Dawuh Rasulullah, hadis, pasti membawa kebenaran. Yang kedua, perilakunya Rasulullah, caranya ngopeni keluarga, caranya mimpin masyarakat, caranya nerima tamu, bagaimana kalau sedang gembira, bagaimana kalau sedang sedih, bagaimana kalau sedang menang, bagaimana kalau ada dalam kekalahan, bagaimana ketika, dan seterusnya. Itu namanya sikapnya. Maka menjadi sunnah, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang awal apa tadi? Oh, alhamdulillah cerdas. Tagerore orailing. Yang nomor tiga, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang mengerjakan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal wudu, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Soalnya adzan zuhur masih jauh. Wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa Bilal? Jawab, ba'diya wudu. Apa? Benar Bilal, benar. Dari situ maka kalau kita habis wudu, sholatnya waktu masih jauh, sholat duhurnya masih ada, sholat asar masih jauh, maka setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, namanya ba'diyya wudu, sunnah takririyah. Apa? Sing lakoni Bilal dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Paham? Alhamdulillah cerdas-cerdas, betul ngira kalau celamungan cerdas-cerdas. Masya Allah. Ini rakyatnya Pak Yunori luar biasa Pak Yun. Yang nomor dua, perkataan. Yang berkata, yang mengatakan bukan Rasulullah dan bukan perintah Rasulullah, tapi dibenarkan, itu pun jadi sunnah. Contoh, ono wong wonten tiyang ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar YouTuber, bayar apa beda apa? Buzzer, mengerahkan buzzer dengan miliaran rupiah agar memuji Rasulullah. Betul? Boten nate perintah agar orang memujinya. Tapi kalau ada orang memuji beliau, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah sunnah. Teruskan, sunnah
takriria. Rasulullah baru saja sholat subuh, masih di masjid, jamaah masih penuh. Tiba-tiba datang seorang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Wangel wis angel. Biasanya Toto, Jumadi, Solikin, Madrais, Drumanan. Ka'ab bin Zuhair muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu ya la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqtanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. 10 tahun yang lalu suara saya enak, sekarang umur saya 73. Dikira kula masih nom apa? Jeneng ira kula masih nom nggih. Masyaallah po. 73, cucunya sudah 10. Yang paling besar cucu saya lagi S3 di Melbourne, Monash. Cucu. Umur 23. Kula wis tuwek dikira masyaallah. Kali Kiai Masyhur mun tuwek kula. Jauh. Pun. Sungguh engkau pemimpin agung, pemimpin hebat yang sukses memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, keadilan kezaliman, antara hak dan syar dan batil. Rasul dipuji-puji. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, dengan hati yang tulus, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani dan berhati tulus. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Beliau mboten jawab ngeten, mboten jawab ngeten. Ojo muji-muji aku bid'ah, mboten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah, mboten. Iku wong lamongan kadang-kadang ngomong ngono ki. Rasulullah mboten. Malah. Rasulullah sedang kalungan selimut spray harganya 300.000 no, made in Cina tuh sing lurik-lurik spray pin harganya 300 sampai 500 lah spray. Bahasa Arabnya burdah, selimut lurik-lurik itu apa selimutnya apa? Diberikan kepada Ka'ab setelah muji-muji itu. Berarti Kanjeng Nabi rela, ridho, legowo dipuji niku. Ini kenang-kenangan dari saya. Yang tidak percaya, monggo, mari pergi ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Sing mboten percaya, ayo lunga karo aku nang Turki, tiketnya tuku dhewe. Dikira gratisan loh. Pun masih ada rambutnya, masih ada sandalnya, masih ada mangkok bekas minumnya Rasulullah, masih wonten nang Turki mereka. Untung ndak ning Saudi dibuang niku oleh Wahabi. Ini fakta. Kalau fakta nggak bisa dibantah. Beda kalau ayat, beda kalau ayat, hadis dibantah kalau hadis. Quran beda karo Quran. Tapi ini fakta, burhan, bukti gak bisa dibantah. Jelas pernah terjadi Rasulullah dipuji-puji dan memberikan hadiah selimut. Ini barangnya, selimutnya masih ada. Paham? Berarti nek ngoten berarti muji-muji Rasulullah sunnah nopo bid'ah?
Sunnah apa? Percaya monggo, mboten apa-apa. Nek sampean mboten percaya kabeh, aku tok dhewean percaya alhamdulillah. Sing percaya min ahli syafaati Rasulillah, sing ora percaya mahrumuna anis syafa'ah, pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Enggak percaya. Masa ora percaya dapat syafaat? Percaya mboten? Wah, oleh syafaat kabeh bakal iki. Sejak itu, kalau ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Apa? Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh An-Nabhani, Ismail An-Nabhani, Al-Madaih An-Nabawiyah, 4 jilid syair-syairnya sahabat dikumpulkan yang isinya puji-pujian. Tapi burdah yang paling terkenal di Lamongan, wong Lamongan apal ta ora? Burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Punya guru namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyish, kuburnya di Tituan, Maroko. Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth, kuburnya di kota Wahran Al-Jazair. Abul Abbas Al-Mursi Iskandaria, Muhammad Al-Busiri Iskandaria Mesir. Suatu ketika Al-Busiri sakit stroke sebulan. Nah, pernah ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah sering? Dereng. Jumpa pocong? Sering. Bodoh kali kula. Ya Rasulullah, saya sakit stroke sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Saya punya nazar akan membuat qasidah syair yang isinya memuji-muji engkau. Izinkan Rasulullah. Ya silakan, silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh, sudah selesai Rasulullah. Oh sudah selesai, coba dibaca. Selesai membaca burdah muji-muji Rasulullah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mesem. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauron, sesuke waras iso mlaku iso mlayu. Percaya mboten? Kula mboten maksa. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Wong sakmenake ora percaya, kula tok yang percaya, alhamdulillah. Ben aku tok, for us, for me. Special. Pundi. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Ayo sing ngapal bareng yuk, Majatta dam anjaro mim muklatim bidami, am habbatir rihu min tilqai kadhimatin, wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami, fama li aynayka in qulta fahamata, wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi. Ayah sabu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin min huwa muttarimi, laulal hawa lam turik dam'an ala talali, wala arik tali dzikir bani wal alami, fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Amin tadakuri jirmidi salami, artinya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang kangen, mabok cinta, rindu pada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam? Atau engkau lagi teringat suatu hari panas,
angin bertiup kencang di desa Kavimah. Atau kalau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom. Kenapa kamu nangis terus? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Kamu pasti lagi mabok. Seneng jawabnya, seneng rupanya, semangat jawabnya. Kamu pasti lagi mabok asmara. Jawabnya, na'am sarat taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi mabuk cinta, kangen seseorang, ku tangisi, ku rindukan, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku rindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih? Sopo? Cing lembok tangisi sopo? Ayo jawab mawon, jawab aja terang-terangan. Siapa? Jawabnya Muhammadun Sayyidul Kaunani wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi. Wis ikutan ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi masalah yang besar, problem besar. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan bisa menolong. Percaya mboten? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan? Ayo sebut 10 ayo. Ayo panjenengan sebut 10 ayo sapa? Enggak jelas gitu ngaku jelas. Leluhur Kanjeng Nabi jelas dan semuanya dijaga, direksa oleh Allah. Hafizul ilah munya hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi
leluhurnya Kanjeng Nabi yang kula sebut dari Adam tadi sampai ayahnya Syekh Abdul Muthalib sampai ibunya Sayyidah Aminah dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Tidak berbuat zina. Ayo leluhur jenengan dijaga. Jawab, leluhur panjenengan dijaga. Wallahu a'lam. Jawab ngono jawab. Kalau leluhurnya Rasulullah dijaga, tidak ada berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun, Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, maka kemudian diberi roh oleh Allah, Nur Muhammad dititipkan dalam tulang rusuknya Adam, turun temurun sampai ke Syekh Abdul Muthalib. Mukanya padang, mukanya pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya bersih, bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi. Orang apa ya, Masya Allah. Sing apa ayo dangdut yuk. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muthalib wa ibnihi Abdillah atirillahum karim bi'arfin syadiyim min salatin. Saratun saro nurun nubuwah, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muthalib, mukanya padang, pindah putra Syekh Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan, Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu, bin Abdul Muthalib yan. Dari jauh melihat rumah Aminah kok padang, ada apa? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Kok padang lu? Pergi, nggak lama kembali lapor, majikan, ya Sayyidi, ya Ammi, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi yang baru lahir itulah datangnya sinar bagaikan bulan yang menyinar rumahnya Aminah. Dari mukanya bayi yang baru lahir itu. Itu Abu Lahab seneng banget Abu Lahab. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Itu yang bayar piro nih, pengen merdeka itu. Waktu itu bebas, merdeka kamu Suwaibah, sama dengan saya, bukan lagi budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab melebur rokok karena kafir, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dijebloskan lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan jintas. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah dinas dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin, saya selana ron pasti melebur rokok.
bojone Ummu Jamil wa mur'atuhu hammalat hatab, dua-duanya masuk neraka. Tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhul adzab, dikeluarkan dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena bunga ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu, seperti apa pahalanya orang Lamongan yang setiap malam Jumat Maulid Nabi, akikah Maulid Nabi, anak ilu sekolah baca berjanji, omae bagus dadi berjanji. Nggih mboten? Napa mboten? Mboten ya? Mboten. Oh debak ya, debak. Oh debak. Oh debak. Debak karangan orang Yaman. Kalau Barzanji karangan tiang Madinah. Al-Barzanji tiang Madinah, tapi turunan Abu Ja'far, turunan Turki. Tiang Madinah. Kalau debaknya orang Yaman. Sama aja, sama aja. Setiap malam Jumat mau diba, akikah mau diba, omai dadi mau diba, panennya dadi atau dapat ikan nelayannya banyak baca diba, anak wadon sing lamar baca diba, bojone naik pangkat mau baca, masya Allah. Seperti apa pahalanya orang Lamongan yang rajin baca maulid, deba, Barzanji, burda, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rajin ya, baca Barzanji, deba yang rajin ya. Ro'is Suriyah, Barzanji, deba harus hafal. Kalau Suriyah moco Barzanji masih moco, ojo diampropin. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Suriyah khutbah Jumat jangan baca. Apa bedanya keluar Lirboyo, Ploso, Tebuireng karo SAG? Apa bedanya itu? SAG mau coba pantes, SAG gue catatan pantes ya. SAG kan sarjana alam. Dan Suriah alum Lirboyo, Ploso, Tebuireng pun gimana? Pundilah si Dogiri, masa khutbah masih moco. Dan catatannya ketinggalan, lali piye? Orang sudah khutbah. Khutbah nikah apal, talqin apal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani apal, tahlil apal, nyuwu. Nesuriya khutbah masih moco, oh jadi nggo maneh. Golek sing pintar, golek sing apal. Khutbah gerhana apal, gerhana bulan, gerhana matahari. Ya Allah, paham? Supaya ono bedane kita wong NU karo sing dudu NU. Nek ora apal padha wae jenenge. Nggih mboten? Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Ayo pikirkan. Wis aku ora hafal, Wahabi sing ngapal kae. Ngono, saged. Ya Allah, itu milik kita. Jimate kita, kebanggaannya kita harus menjaganya dengan menghafalnya. Paham? Nen jenengan buatan hafal, percetakan nyetak Barzanji salah, orang urus sampean. Ini salah disengaja, disalah-salahkan. Debak salah, burda salah, jenengan buatan hafal, buatan ketahuan, buatan hafal jenengan. Paham? Kesimpulannya, Ro'is Suriyah mau coba Barzanji tidak hafal-hafalan, ojo diamplopin, mulih nggak usah diantar, kon numpak cewek ojek dewe. Paham betul? Ya. Nah, jadi Abu Lahab nyambut gembira lahirnya Kanjeng Nabi sepisan, tur kafir dapat syafaat sehari Senin. Apa maneh wong Lamongan, wong Nahdien sing ahli rajin maca maulid Nabi. Paham boten? Dialah yang kuharapkan syafaatnya. Nah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing dosane akeh, contohnya kula, contohnya ini saya. Semakin tua 73 tahun semakin saben dino kula dosa Bu, kula. Jangan mboten mawi Bu, kula. Tiap hari saya dosa. Dan dosanya besar.
bukan dosa kecil. Bukan dosa zina, bukan dosa bunuh orang, bukan dosa korupsi atau nyolong, bukan dosa makan babi atau minum khamr. Dosa apa saya tiap hari? Kulo jangan buatan takabur, sombong, ananiah, egois, sum'ah pengen terkenal, ujub membanggakan dirinya, pengen terkenal, riak pamer, ben dialem, suudzon, negative thinking, buruk sangka, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian. Kulo jenengan boten nggih? Boten nggih? Jawab panjenengan boten? Alhamdulillah. Orang wong tukaran, orang wong iri-irinan, dendam-dendaman boten wonten? Nek tanggane mobilnya ganti jenengan boten iri? Nek mantune tanggane ditunjuk jadi pejabat oleh Pak Bupati, mantune jenengan boten iri boten? Iri. Dosa iri niku, dosa niku. Ya Allah. Lah kula tiap hari dosa itu, dosa saya itu tiap hari. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Di hati mereka orang munafik ada penyakit, tiap hari semakin banyak penyakitnya. Tak pikir-pikir jadi munafik itu. Saya itu saya itu. Fi qalbi marad fazadanillahu maradha. Dalam hatiku ada penyakit, njero hatiku ada penyakit, tak bendino tambah sakit. Kulo niku kulo. Panjenengan boten. Jangan yang saya lah api, sabar, ridho, trimo, akur, tawadu. Kok amin ya nih? Dudun-dungo kok amin. Bon. Kulo umur kala 73 semakin banyak dosanya. Teko nang Kanjeng Nabi, ziarah ke Madinah. Saya istighfar di depan Rasulullah. Dan syaratnya nih, Rasulullah ikut mendukung ACC. Ikut mendukung supaya kula diampuni oleh Allah. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Kula istighfar nang Gusti Allah, Rasulullah ikut mendukung ACC. Nggih Gusti, niku bocah iku diampura dosane Gusti. Lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti ngapura dosa kula. Syaratnya Kanjeng Nabi melo mendukung. Paham boten? Jadi Kanjeng Nabi niku diberi hak untuk memberi pertolongan kepada siapa yang ia kehendaki. Jenengan umroh ziarah Madinah, dan ini masalahnya Kanjeng Nabi ndukung boten dateng istighfar kula niku. Niku sing paling masalah. Kalau Kanjeng Nabi ndukung, setuju kula diampuni dosanya, Allah pasti ngampuni. Wastaghfar lahumur rasul. Paham? Lane Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Ning Quran endi yang mboten wonten dudu nabi. Lah kok kita tawasul karo Sunan Bonang, karo Sunan Derajat. Ning Qurane ora ono iku. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ayat apa itu? Wah, bisa jawab Masya Allah. Ayat apa itu? Ora ono wong sing bisa memberi syafaat kecuali. Nanti tidak siapapun, tidak ada orang yang bisa menolong, memberi pertolongan kepada orang lain kecuali seizin Allah. Sapa warus Sunan Derajat mendapat izin dari Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya. Yang penting Sunan Derajat dapat izin enggak dari Allah agar memberikan pertolongan pada saya. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ibrahim Malik Ibrahim Gresik, Maulana Ishak diberi izin oleh Allah enggak menolong saya? Kalau diberi izin bisa itu. Paham betul? Illa biidnillah. Paham? Itu kalau kita tawasul datang para wali. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi-nabi, para rasul, para wali, para ulama solihin yang sudah meninggal dunia,
sekarang rohnya menjadi satu. Namanya ruh kulli. Apa? Ruh universal. Ruh apa? Universal. Kita masing-masing nang dunia niki, ruh kita juz'i, parsial. Juz'i, apa bahasa Jawa apa juz'i? Bahasa Jawa apa? Juz'i. Ruh Said, Ruh Ahmad, ruhnya Hasan. Jadi kan juz'i jenenge, paham betul? Ruh kita di dunia ini juz'i. Juz'i apa bahasa Jawa nih? Parsial bukan bahasa Jawa. Juz'i, Ruh Said, ruhnya Ahmad, ruhnya Hasan, ruhnya Sawiyem, ruhnya Maryam. Tapi nukone wis wafat, nek sing soleh jadi satu, bergabung dengan ruh universal. Di atas sendiri ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel kumpul jadi siji, ruh universal. Lah kita mati nanti kalau tidak baik, naudzubillah, pengen bergabung dengan ruh universal, ditolak. Oh jorene-rene, orang tahu salam, orang tahu ziarah, orang tahu tawasul rene-rene. Oh jorene-rene, orang tahu komunikasi, orang tahu halo-halo, orang tahu apa kabar, apa piye, halo, orang tahu. WA nggak pernah, SMS Sunan Derajat boten pernah, ziarah boten pernah. Lah kok rene-rene, ono jorene-rene ojo. Nah, tawasul karo Kanjeng Nabi boten tahu, sholawat boten tahu, ziarah kubur Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat boten tahu. Boten teh hello dengan para wali dulu, boten teh hello. Paham? Lah kok pengen bergabung, kono. Jadi tidak ditolak mau bergabung ruh universal. Pengen urip balik meneh teng dunia, saged boten. Itulah hakikatnya azabun azim, azabun alim. Pengen bergabung karo Kanjeng Nabi, pengen bergabung karo para sahabat, karo para wali, pengen ngoten, ora iso. Kenapa? Gak pernah tawasul, gak pernah baca Fatihah, gak pernah baca selawat, gak pernah halo-halo komunikasi dengan para wali, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Demak, boten nate. Yang harus pengen bergabung, rono, nyingkir. Orang tahu silaturahim, orang tahu silaturruh. Paham? Yang jenengan rajin ziarah kubur mboten? Jawab. Jangan rajin ziarah kubur datang Sunan Derajat mboten? Dan Sunan Bonang, Sunan Ampel lewat. Nek ora rene wis maca Fatihah nggih. Teng Kanjeng Nabi dereng umroh, dereng kan nggih saumpama yang belum umroh, maca selawat. Lah niku namine si hero karo Kanjeng Nabi namine halo, namine ngoten, WA. Paham? Nek ora tau maca selawat karo Kanjeng Nabi, pengen njaluk syafaat Rasulullah, mustahil. Paham nggih? Nah, oleh karena itu syafaat termasuk sunnah takririyah. Niki bukti, fakta ini fakta. Ono satu suku, kecamatan lah gampangannya pun gampangan. Satu kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Semua satu kecamatan Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Syair, Muhammad Kahin, Muhammad Dukun, Muhammad orang gila. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani bahasa Jawa. Nyumpain. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga kecamatan Mudor diberi paceklik 7 tahun seperti paceklik yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Ngoten nggih. Zaman Nabi Yusuf kan paceklik 7 tahun nggih. Betul. 7 tahun suku Mudor tidak ada air hujan, tidak ada jagung, gandum, beras. Terpaksa datang ke Madinah dengan kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya nyaci maki, kesini ada apa ini? Ada apa kamu kesini? Ada apa kamu kesini? Jawabnya,
Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya wal akhiril fasli. Nih dengarkan, ada apa kamu kesini? Jawabnya, kami datang kepadamu Muhammad agar engkau litarhamana, agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten niku. Mboten jawab mboten niku. Jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Allah sana. Kalau sama saya nanti musyrik. Mboten niku. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada pangan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol rumput. Pemuda-pemuda yang gagah sekarang lemah lunglai kelaparan. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan barahmat, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Orang Mudar masih di Madinah, di Mudar sana sudah hujan. Percaya mboten? Ini namanya orang minta tolong Rasulullah langsung dikabulkan. Nah, ada yang tanya gini, ente kalau cerita begitu dari kitab apa sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Ya orang ono pinter. Lo pernah ngomong goblok kayak Gus Miftah. Moga Kiai Masyhur moga. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibni Jarir At-Tabari, 10 jilid. Wong bacanya Khulasatu Nuril Yakin. Sudah mengatakan syafaat bid'ah, tawassul bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Orang tahu mau sejarah yang saya ceritakan tadi. Paham boten? Jadi ojo som baru ikut pesantren kilat 2 minggu langsung jenggote dowo, jidat hitam, gamise cingkrang, langsung pidato tawassul sesat, ziarah kubur bid'ah, haul musyrik. Nah, ya Allah, orang tahu macam sejarah, baca cuma Khulasatu, itu pun terjemah, tak kira dari bahasa Arabnya, terjemahan. 65 halaman lali aku. Ya Allah, semua yang saya ceritakan, maulid Nabi, ngalem kanjeng Nabi, tawassul Rasulullah, memperingati wafatnya Sayyidina Hamzah. Setiap tahun Rasulullah ziarah kubur datang Uhud, ziarah kubur datang makbaripun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, qal ahli Madinah, ada di Gunung Uhud. Ada sejarahnya. Setiap Jumat sore datang Baqi', ziarah kubur datang Baqi'. Sejarah wonten niku. Wong maca di Khulasatu, terjemahan pisan, ya Allah. Paham boten? Jadi sekali lagi, ayo kesimpulannya, ayo ingat enggak? Ayo, muji-muji Rasulullah, tawassul Rasulullah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah apa? Paham? Terakhir setunggal malih.
Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Panjenengan siap niru Kanjeng Nabi? Siap? Insya Allah ya, insya Allah patennya tuh. Siap? Nomor satu, Kanjeng Nabi punya himmah yang besar. Saya harus menang. Itu Kanjeng Nabi nih, putra sampean. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Talib, Muhammad leren disik dakwah, arep dipateni awakmu iku karo Abu Jahal CS. Leren disik kono wis aman, dakwah maneh kenolah. Saiki kamu lagi diancam mau dibunuh. Apa jawabnya? Jenengan biar jenengan. Leren disik aktif nang NU, mau dipateni sampean masih aktif nang NU. Piye? Kira piye iki? Langsung leren ya. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi maimini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak takut dan tidak akan berhenti sampai saya menang. Panjenengan ngoten boten? Tenan? Niku Kanjeng Nabi, himmahnya luar biasa, strong will, citanya luar biasa. Saya harus menang. Mulane Kanjeng Nabi ini perang menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Teng jero Madinah wong Islam hanya 800 menang. Perang Mu'tah menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Hunain menang. Perang Taif menang. Sing kalah sepisan perang Uhud. Itu sebabnya yang jaga gunung di atas pegang panah tidak mentaati Rasulullah. Rasulullah pesan, kamu di sini di atas gunung Uhud pegang panah, jangan bergeser, jangan bergeser. Di situ ada 50, kurang lebih 50 sahabat lah. Melihat di bawah perang menang, dan menangi gue menang, mateni wong kafir, dapat cincin, kacamata, dompet, pulpen, apalagi HP, baju perangnya, senjatanya diambil. Lah melihat itu yang di atas gunung, awake dhewe apa iki? Konco-konco menang oleh cincin, kacamata, dompet, duit. Lah kok apa iki? Jadi turun sisa 16 orang apa 14 orang sisanya gak turun itu. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud, dari atas nyerang yang di bawah. Rasul atau umat Islam kalah. Sayyidina Hamzah syahid di Uhud. Abu Dujadah syahid di Uhud. Ada orang Yahudi membela Islam, namanya Muhayrik bukan syahid apa enggak ya? Mati di Uhud. Ya Allah, agamanya Yahudi tapi belani pihak Rasulullah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang, dijaga oleh orang 10. Antara Sayyidina Tolhah jaga, awaknya Sayyidina Tolhah badannya penuh dengan panah. Walhasil perang Uhud kalah karena yang dipeseni di atas gunung melanggar pesan Rasulullah. Panjenengan dipesani tentang pengurus NU ini, dipesani Suriah kudu taat. Dipesani Suriah ngeyel. Alah, gara-gara ghanimah ya apa? Kita ini akidahnya sama, ibadahnya sama, akidah sama, syariat sing bedo ghanimah. Seno ghanimah tukaran. Ya Allah. Wis tukaran maling masing-masing ngaku bener, orang bakal akur. Suami istri tukaran, kata suaminya saya benar, kamu salah. Kata istrinya saya benar, kamu salah. Iso akur? Iso akur kalau ya wis aku salah mas, ya sepurone. Yang suami ya wis aku ya salah di akur mana iku. Dan masing-masing aku benar, gak akan akur. Oleh karena itu bisa akur kalau mu'atabatin nafs, blaming self, mengaku kesalahan dirinya.
Paham? Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita semua dapatkan barokah dari Mbah Hadratil Maulana Syekh Raden Sunan Qasim Sunan Derajat. Mudah-mudahan kita semua digampangkan semuanya usahanya, dibarokahkan rezekinya, dipanjangkan usia fi taatillah, diberi anak zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi husnul khotimah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.